Kalau kita sih udah memutuskan, jadi udah memutuskan, tinggal nanti ada seremoninya bahwa dari 6 janda yang menjadi tanggungan saya, itu satu kan udah ditanggung sama Dul, udah setahun ini Dul menanggung. Satu janda ini udah ditanggung sama Dul, janda dan anaknya. Nanti satu lagi ditanggung sama Al. Kolaborasi sama Aldo nggak rencananya mungkin dalam ini di Semuanya sih serba mungkin ya, tergantung daripada banyaknya sponsor yang masuk gitu kan. Kalau ada sponsor lagi ya kita bisa bayar Aldul laki-laki. Kalau ada sponsor lagi kita bisa ajak siapa aja. Berarti ada kemungkinan bawa artis lain nggak sih Pak De di luar Al? Ada kemungkinan juga tanpa Dewa 19 bisa juga gitu. Ada penyanyi Misalnya penyanyi lagu Dewa bisa aja. Tetap IO-nya kita bisa. Ada pilihan nggak dari Pak De menentukan untuk pilihan artis yang akan dibawa ke konser 30 tahun ini? Ada dong. Terutama mereka yang punya engagement besar terhadap penggemarnya ya. Kalau ada artis yang punya engagement besar terhadap fansnya, ya terutama itu yang kita utamakan. Karena ini kan menyangkut sponsor juga kan. Tentunya sponsor juga nggak mau dong. Ada artis followernya cuma 1.000 misalnya gitu kan, nggak mungkin diajak atau nggak mungkin kita ngomongin ke sponsor. Berarti patokan dari kriterianya itu adalah Artis yang punya follower banyak, engagement besar terhadap penggemarnya gitu. satu kota itu bisa ditujukan ke berapa artis yang akan dibawa di luar? Ya nanti tergantung nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kita akan jumpa pers lagi bicara soal perkembangan. Kalau sekarang saya belum bisa banyak bicara perkembangan karena terus terang ya ini baru sebuah langkah awal aja. Nanti kalau udah kita kelihatan, nanti kita sanggup membawa bintang tamu, terus nanti penyanyinya siapa aja gitu ya. Ini kan juga masih belum tentu juga penyanyi nanti Once. Tapi yang pasti bisa kita bawa adalah Firza Muhammad sebagai penyanyi ketiga dan Marcelo Tahitu sebagai penyanyi keempat. Kriteria orang-orang dua yang akan maksudnya kenapa Pak De sampai akhirnya Elo akhirnya bisa masuk di Dewa sekarang ini? Ya, oh iya. Kriterianya sih sebenarnya keren dan beken aja sih. Ya kriterianya keren dan beken aja. Pilihan jatuh ke dia gitu Pak De? Bukan karena hanya keren dan beken gitu. Karena memang dari sosok seorang ibunya adalah yang juga ngefans sama Pak De almarhum. Siapa itu? Kan dia Nasution. Oh iya. Enggak. Saya sih ada mutual respect aja gitu kan. Elo juga apresiatif banget sama Dewa 19 dan tidak sulit penggemar Dewa 19 untuk menerima Elo gitu. Jadi nggak sulit. Jadi menurut saya dengan adanya penyanyi keempat ini seperti ya kayak punya 4 istri kan ya kan, pas gitu kan ya. Jika kamu bisa bersikap adil, carilah penyanyi itu 2, 3, 4 gitu. Jadilah 4 penyanyi. Pak De. Iya. Tips eksis terus Pak De mungkin apa sih? Tips eksis terus nih eksistensi Dewa 19. rahasianya mungkin seperti bisa apa? eksistensi ya. Saya tuh lagi mempelajari itu sebenarnya. Lagi menggali. Kenapa kok sukses terus ya kan? Saya juga lagi menggali. Nggak pernah jatuh. Hah? Bangun aja Pak De. Iya, nggak pernah jatuh. Pak De mungkin memberanikan diri untuk konser secara offline daripada online nih. Karena Pak De, online bisa dibilang cukup sukses juga Dewa 19. Kalau online kan orang bosen. Beda lah online sama tatap muka itu beda banget. Kayak pacaran video callan terus kan nggak enak tanpa ada tatap muka, ya kan? Tadi ini mungkin kan karena suasana masih pandemi, terus latihan pun kan juga pasti ada adjustment atau mungkin penyesuaian tersendiri gitu. Sempat Enggak, kendala nggak sih? kalau latihan sih enggak. Latihan yang menjadi kendala itu adalah waktu aja. Waktu gitu. Jadi kan bedanya kalau tadi ada yang tanya suka duka ya. Kalau bedanya Dewa 19 tuh 20 tahun, 30 tahun yang lalu dengan sekarang, bedanya
sekarang ini usia-usia anak-anak Dewa itu usia-usia matang, jadi lebih banyak memfokuskan diri pada keluarga. Jadi kalau dulu kan keluarga ditinggal-tinggal terus, kita tur terus gitu kan. Sekarang keluarga itu penting buat kami gitu. Jadi waktu di luar keluarga tuh semakin jarang gitu. Jadi kita lebih memfokuskan pada menikmati hidup bersama keluarga gitu. Jadi itu yang menjadi kendala sih sebenarnya, karena kita menjadi bapak-bapak yang seneng kumpul sama keluarga. Kalau dulu kan anak-anak yang seneng kumpul sama anak-anak band gitu, itu ada bedanya sih. Kendalanya itu, jadi waktu semakin berkurang karena kita banyak lebih memfokuskan kepada keluarga. Tapi Pak Ade sendiri udah mulai kerasa nggak sih gantian sekarang kan anak-anak Eldo kan udah punya kesibukan sendiri. Ya gitu. kalau anak-anak udah gede ya, itu nggak jadi masalah kan, anak-anak saya masih kecil, ya kan, Via masih 10 tahun, Ali masih 5 tahun, lucu-lucunya gitu, sehingga itu tadi waktu tuh lebih berharga banyakkan sama keluarga gitu. Pak Ade, tapi kan katanya dulu kan punya rencana kayak nikah muda, mungkin menanggapi gimana, jadi kayak udah ini gak pengen ditinggalkan anak atau gimana? Sama anak udah gede kan sekarang. Ya kalau anak-anak laki sih, kalau anak-anak laki 17 tahun mah memang udah harusnya emang udah pergi dari keluarga ya harusnya ya. Saya dulu lulus SMA udah nggak tinggal di rumah. Tapi dulu Saya lulus SMA udah nggak tinggal di rumah waktu itu kan, udah keluar dari rumah gitu. Tapi benar Pak Ade emang Kalau dia saya pengen- sekarang Al masih tinggal di rumah saya, El masih tinggal di rumah saya, itu bonus namanya buat saya. Berarti setuju Pak Ade ya, seandainya dia pengen nikah muda? Saya sih nggak ada masalah mau nikah muda, mau lulus SMA langsung nikah, saya nggak ada masalah, orang itu nikah itu halal kan. Udah minta izin berarti Pak Ade ya? Udah, nanti pas sudah nikah mau nikah lagi ya saya izinin. Pak Ade menanggapi statementnya tuh dong, maaf Pak Ade yang bilangnya nggak nurutin tabiat ayahnya mungkin. Yang mana tuh? Ya katanya kalau Ariel dulu setia lah, nggak kayak ayahnya maaf ya, sebelumnya mungkin lah. Ini Oh gimana? iya. Ya bagus lah, itu namanya juga usaha ya. Pak Ade, sedikit Pak Ade soal seputar apa namanya itu, ini kan konser ini ngadain konser tur 20 tahun Dewa 19 ya. Apakah kemarin juga ada sempat berembus isu yang soal para korban yang kejadian kemarin dari Dul itu Pak Ade? Apakah sebagian dari hasil tur ini itu bakal ke mereka juga apa gimana Pak Ade? Ada diperuntukkan buat mereka juga? Oh, banyak banget nih angle-nya, jadi ntar nggak fokus lagi. Enggak Pak Ade. Hah? Kalau kita sih udah memutuskan, jadi udah memutuskan, tinggal nanti ada seremoninya bahwa dari 6 janda yang menjadi tanggungan saya, itu satu kan udah ditanggung sama Dul, udah setahun ini Dul menanggung. Satu janda ini udah ditanggung sama Dul, janda dan anaknya. Nanti satu lagi ditanggung sama Al. Nanti kita tinggal laporkan kepada janda-jandanya ini. Satu lagi ditanggung sama L, satu lagi ditanggung sama Nyonya Mulan Jamila. Jadi bagi-bagi kita semua. Jadi buat janda-jandanya itu juga merasa aman kan. Jadi mereka kalau berpikir bahwa saya menanggung semua, mereka khawatir aja gitu. Mereka khawatir. Tapi kalau udah dibagi-bagi gini kan mereka jadi santai. Pak Ade mungkin mohon maaf, berapa sih biayanya dan sampai kapan sih Pak Ade itu terus dibiayai? Kalau dalam perjanjian yang dibicarakan itu adalah sampai mereka selesai sekolah. Sampai saya sekolah mungkin biayanya sendiri berapa sih Pak Ade kalau untuk mereka sendiri per bulannya? Per bulannya ya. Kisaran dong. Per bulannya berkisar 5 juta, 6 juta, tergantung jumlah anaknya ya. Aduh, masih berjalan ke sekarang. Pak Ade itu kan kemarin juga katanya sempat mengalami kesusahan gitu untuk membiayai Bukan mereka. kesusahan, mundur-mundur aja. Seperti kita tahu kan Masterpiece sekarang kan pada tutup semua gitu. Tapi misalnya dia masih tetap gimana untuk Dul sendiri mungkin Pak Ade? Dulu masih bertanggung jawab. Tapi ada rasa trauma nggak sih dari Dul sendiri? Pak Ade kembali ke musik Pak Ade. Tadi Pak Ade menyinggung soal bahwasanya setelah 2022 nggak janji bakal aktif lagi karena mungkin pengen fokus ke politik. Bukan nggak aktif lagi, tidak Jarang. seaktif sekarang. Gitu. Setelah konser ini ya mungkin ya. Ya. Nah, mungkin Pak Ade yang fokus ke politik ini ada rencana nggak? Maksudnya bersuara lewat lagu kayak misalnya musisi lain kayak Iwan Fals gitu Pak Ade. Atau mungkin kayak kemarin slang gitu yang membawa musik afiliasinya dengan politik itu gimana Pak Ade? Pak Ade sendiri atau Dewa 19 gitu nanti ada nggak rencana musik dibawa ke politik gitu?
Saya sih nggak ya belum tahu ya, belum tahu seperti apa ya. Nanti lihat aja seperti apa. Tidak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan, bisa jadi nanti bikin lagu-lagu yang bertema Politik, kritik politik, sosial. bisa jadi. Kamulan juga ikut mau terjun juga di dalam konser ini atau seperti apa mungkin? Apa? Kamulan mungkin. Ya kalau misalnya waktunya ada ya mungkin bisa. Oke ya, diingat ya tadi ya. Dari 6 janda itu, Dul, saya, Mulan Jamila, Al dan L. Ya. Diingat ya, dicatat ya. Siap, Pak De.